Bab 2671, Sarah pergi ke suku bulu. 10.000 tahun bukanlah waktu yang lama, tetapi juga tidak pendek. 10.000 tahun adalah waktu yang cukup bagi berita untuk menyebar ke ras-ras primitif utama, dan para jenius sejati di antara ras-ras primitif tersebut akan datang untuk ikut bersenang-senang. Kali ini masalah besar. Terra berkata dengan sungguh-sungguh, anak ini sungguh berani. Dia menantang 3 kultivator di tahap awal alam agung surgawi mulia sekaligus. Begitu berita ini menyebar, ras-ras yang ingin berpartisipasi dalam perang akan mengirimkan makhluk-makhluk yang tak terkalahkan di alam yang sama. Mereka sudah tak terkalahkan di alam yang sama, apalagi melawan makhluk yang mendominasi 6 alam. Guanlan juga mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, mungkin, dia benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Kuharap begitu. Terra mendesah pelan. Keajaiban? Dia tidak menyangka akan ada keajaiban. Sejauh ini, mereka yang berpartisipasi di arena semuanya dilatih khusus oleh klan bulu untuk menyambar petir. Meskipun mereka sangat kuat, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan murid inti klan bulu yang sebenarnya. Itu benar. Guanlan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, jika dia meningkatkan level kultivasinya dalam 10.000 tahun ini, apakah lawan yang ditugaskan padanya juga akan meningkat karena peningkatan level kultivasinya? Ini? Terra sedikit terkejut dan berkata, ini belum pernah terjadi sebelumnya di Thunder, karena sangat sulit untuk meningkatkan diri setelah mencapai level ini. Butuh waktu lama untuk mengumpulkannya. Belum ada yang berhasil meningkatkan level kultivasi mereka selama kompetisi. Mendengar ini, Guanlan tidak berkata apa-apa lagi. Di atas ring, Julian sedang menyembuhkan lukanya dengan serius. Pada saat yang sama, ia juga berpikir tentang cara untuk mengambil lebih banyak manfaat dari ras primitif yang gelap. Pertempuran berikutnya akan sangat sengit. Namun, makhluk-makhluk di tahap awal yang mulia surgawi agung bukanlah target utamanya. Ia berencana untuk bertempur lagi setelah pertempuran berikutnya. Jika ia mengumpulkan harta dengan cara ini, ia akan mengumpulkan harta yang jauh lebih banyak daripada ras primitif gelap manapun. Sekarang, satu-satunya hal yang dapat kita andalkan adalah 3 elemen yang kembali menjadi satu. Dunia gelap, dunia bawah. Kepala keluarga. Sagala sedang duduk di ruang belajar, membaca buku kuno dengan saksama, ketika terdengar ketukan di pintu. Datang. Sagala berbicara dengan ringan. Pintu terbuka, dan Fadi masuk sambil berlutut di tanah, lalu berkata dengan hormat, bawahan ini memberi salam kepada ketua klan. Bangun dan bicara. Fadi berdiri. Ada apa? Tanya Sagala. Fadi berkata dengan jujur, ada kabar dari klan bulu bahwa seorang jenius yang menakjubkan telah muncul di arena klan bulu dan telah mengalahkan banyak kontestan yang dilatih oleh klan bulu. Sekarang, pertempuran antara dua dunia telah dimulai. Oh. Sagala tampak tenang dan kalem. Meski bertarung melintasi dua alam itu menakjubkan, hal itu bukanlah hal yang aneh dalam sejarah dunia gelap, jadi dia tidak ingin terlalu memperhatikannya. Ketua klan, orang ini bernama 49, dan dia berasal dari alam pusat di luar dunia gelap. Kehidupan 49 sebelumnya adalah Julian. Mendengar ini, Sagala tidak dapat menahan diri untuk meletakkan buku di tangannya dan berseru, apakah itu dia? Ya, itu dia. Anak ini, bukankah dia mencari kematian? Kenapa dia berinisiatif lari ke wilayah klan bulu? Sagala mengerutkan kening. Fadi sedikit mengernyit, dan setelah memikirkannya, dia pun menceritakan kisahnya. Sagala meliriknya dan berkata, jadi, kau memberitahunya hal ini? Ketua, saya membuat kesepakatan dengan orang ini karena saya pikir dia orang baik. Apakah Sarah tahu bahwa dia pergi ke suku bulu? Sang putri tidak tahu. Bagaimana kalau begini, kau bawa Sarah dan murid-murid awal suku untuk mengunjungi klan bulu, perintah Sagala. Ya. Fadi segera pergi dan mencari Sarah. Nama sebelumnya adalah Sarah Hansel, tetapi sekarang dia telah mengganti namanya menjadi Sarah Hades. Putri. Fadi berlutut dengan satu lutut di tanah. Sarah segera membantunya berdiri dan berkata, Paman Fadi, tidak perlu bersikap sopan. Fadi berdiri dan berkata, guru meminta seseorang untuk membawamu ke suku bulu. Mendengar ini, senyum di wajah Sarah langsung membeku. Ia duduk di kursi dengan ekspresi tak berdaya dan berkata, apakah kita akan pergi ke suku bulu secepat ini? Fadi menjelaskan tepat waktu, perjalanan ke suku bulu ini bukan untuk tujuan pernikahan, tetapi karena seseorang dari alam pusat pergi ke suku bulu untuk bertarung di arena suku bulu. Fadi menceritakan kisah klan bulu. Orang ini adalah 49. Begitu Sarah mendengar 49, dia tahu siapa orangnya. Dia berdiri kaget, dengan raut wajah cemas, dan bertanya, kenapa dia lari ke suku bulu saat ini? Bukankah ini seperti mencari kematian? Sarah sangat cemas saat mengetahui Julian akan pergi ke klan bulu. Terlebih lagi, Julian masih pergi bertarung di atas ring, dan sekarang semua orang di dunia gelap mengetahuinya. Kenapa dia begitu sembrono? Aku sudah bilang padanya untuk tidak datang ke dunia gelap, tapi dia tidak mau mendengarkan. Sarah mondar-mandir di ruangan dengan cemas. Putri, aku akan membawamu ke suku bulu kali ini, tapi ada 3 aturan. Pertama, kau tidak boleh membiarkan makhluk dari suku lain tahu tentang hubunganmu dengannya.
Kedua, kau hanya pergi ke suku bulu untuk bersenang-senang dan kau tidak boleh berhubungan dengannya. Ketiga, kau harus mendengarkan aku kali ini saat kau pergi ke suku bulu. Fadi benar-benar takut membawa Sarah ke klan bulu kali ini akan menimbulkan masalah. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Sarah setuju. Sekarang dia hanya peduli pada Julian. Meski kita tidak dapat saling mengenali, setidaknya aku dapat pergi ke Feather Tribe untuk menemuinya. Ngomong-ngomong, berapa banyak yang dia menangkan kali ini? Sarah teringat sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Fadi berpikir sejenak dan berkata, aku tidak tahu detailnya, tapi sumber daya yang dia menangkan dalam kumpulan hadiah sekarang seharusnya sebanding dengan sumber daya ras primitif biasa. Julian menggunakan pedang awan tertinggi dan teratai awan tertinggi sebagai modal. Pedang awan tertinggi dan teratai awan tertinggi sudah luar biasa, dan kini setelah ia terus meraih kemenangan, sumber daya yang telah ia kumpulkan tidak lebih lemah dari fondasi ras primitif. Tentu saja, ini hanyalah ras primitif rata-rata. Kemenangan yang diraihnya ini masih jauh dari apa yang telah diraihnya jika dibandingkan dengan ras primitif yang kuat. Waktunya terbatas, jadi aku tidak akan bicara lagi. Ayo kita segera berangkat dan mencoba menemui suku bulu sebelum pertarungan berikutnya. Aku juga ingin melihat seberapa kuat anak ini. Beraninya dia menantang 3 penguasa langit agung dengan kultivasinya yang menguasai 6 alam. Fadi juga menantikannya. Ia tidak tinggal lama di klan Hades. Setelah memilih beberapa talenta hebat dari klan, ia membawa Sarah meninggalkan klan Hades, lalu bergegas ke daerah tempat klan bulu berada. 10.000 tahun mungkin tampak sangat lama, tetapi sesungguhnya sangat singkat. Dalam sekejap mata, 9.900 tahun telah berlalu. Tidak banyak waktu tersisa sebelum pertarungan ring berikutnya. Selama periode ini, banyak ras primitif menerima kabar tersebut dan datang ke klan bulu untuk menyaksikan keseruannya. Mereka semua ingin tahu dari mana datangnya orang yang bisa melompati 2 alam untuk bertarung, orang yang bisa menantang 3 makhluk yang 2 alam lebih tinggi darinya sekaligus. Selama periode ini, Julian duduk bersila di atas panggung. Luka-lukanya sudah lama pulih. Namun, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Dia sedang berlatih penyatuan 3 elemennya sendiri. Inilah saatnya 3 elemen akan kembali ke tempat asalnya dan menggemparkan dunia yang gelap. Julian tiba-tiba membuka matanya, dengan ekspresi tenang dan percaya diri. Bab 2672, Lawan Julian. Suku Bulu. Aula Puncak Utama. Yu Chai berlutut dengan satu lutut. Sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas arena pasar gelap, Yu Chai memiliki status yang sangat tinggi di klan Feather, tetapi saat ini dia sedang berlutut. Penatua Agung, banyak ras telah datang ke suku kita sekarang. Anda akan bertanggung jawab atas urusan selanjutnya. Rohan merupakan tetua agung klan Feather dan memegang status sangat tinggi dalam klan, kedua setelah tetua pertama dan di atas semua orang. Kekuatannya juga luar biasa, telah mencapai tahap akhir Saint Tianzun. Dia adalah salah satu yang terkuat di klan bulu, dan juga salah satu yang terkuat di dunia gelap. Yu Chai menyerahkan beberapa undangan dan berkata, ini semua ras yang berminat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Silakan lihat, tetua agung. Rohan tampak sangat tua, dengan rambut panjang beruban dan wajah keriput. Ia tampak lesu, seolah hendak masuk ke dalam peti mati. Ia menerima undangan itu, meliriknya sekilas, lalu berkata, klanku tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran arena berikutnya. Kita serahkan saja pada 3 klan kuno lainnya. Tetua Agung, klan kita telah kehilangan banyak hal kali ini. Bukankah kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menebusnya? Tanya Yu Chai. Rohan berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya beberapa sumber daya kultivasi, tidak apa-apa. Ya, Yu Chai tidak perlu banyak bicara. Tak lama kemudian, berita itu menyebar. Kali ini, 3 makhluk surgawi agung tahap awal akan menantang 49. Klan Bulu telah menyatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran arena berikutnya, tetapi akan menyerahkan kesempatan kepada 3 klan kuno lainnya. Dengan kata lain, makhluk berikutnya yang menantang 49 akan lahir dari 3 klan kuno. 3 suku kuno, suku dewa, suku pemakaman, dan suku dunia bawah, masing-masing akan mengirimkan seorang prajurit tangguh di tahap awal yang mulia surgawi agung untuk berpartisipasi dalam pertempuran, menantang 49, dan membagi hadiah 49. Berita itu menyebar dan semua ras utama membicarakannya. Fadi juga membawa Sarah ke puncak utama gunung-gunung suci milik klan Feather. Di puncak utama gunung-gunung suci milik klan Bulu, Fadi berlutut dengan satu kaki di tanah dan berkata dengan hormat, klan Hades, Fadi memberi hormat kepada tetua agung. Sambil berbicara, dia menarik Sarah yang berdiri di sampingnya. Sarah sedikit tertegun, lalu menundukkan kepalanya dan berlutut dengan satu kaki. Rohan duduk di kursi pertama dan berkata dengan tenang, kenapa, Sagala tidak datang? Menjawab tetua agung, pemimpin klan terluka dalam pertempuran terakhir dan masih dalam pemulihan. Ia tidak bisa pergi, jadi ia secara khusus mengirim bawahannya ke suku Bulu dan membawa putri kita ke suku Bulu untuk menanyakan kapan pernikahan akan dimulai. Fadi berbicara dengan hormat. Mendengar ini, Sarah tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Rohan melirik Sarah yang sedang berlutut dengan satu kaki,
lalu turun dari kursi pertama di aula, membantu Sarah berdiri, menatapnya, dan berkata dengan puas di wajah tuanya, tubuh yang gelap. Mengenai pernikahan, kita akan membuat keputusan setelah putra suci klan kita keluar dari pengasingan. Mendengar ini, Sarah menghela napas lega. Ayo kita ke arena dan lihat. Di dunia gelap ini, sudah lama sekali tidak ada makhluk yang bisa bertarung melintasi dua alam. Rohan berbicara terlebih dahulu, lalu keluar dari aula terlebih dahulu. Di bawah kepemimpinannya, Sarah datang ke Gunung Suci, tempat arena itu berada. Begitu tiba di Gunung Suci, ia melihat Julian di ruang lipat. Julian sedang duduk bersila dengan ekspresi santai. Akan tetapi, dia tidak dapat menahan rasa gugupnya. Meskipun dia gugup, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bertemu dengan Tetua Agung. Saat Rohan muncul, banyak orang kuat berbicara dengan penuh hormat. Tayla juga memperkenalkan dengan suara pelan, dia adalah Tetua Agung Klan Bulu. Sejak Ketua Klan Bulu mengasingkan diri, dialah yang bertanggung jawab atas semua urusan Klan Bulu. Jangan anggap dia sakit-sakitan, dia adalah pria super kuat di tahap akhir Saint Tianxun. Guanlan melirik Rohan yang berjalan ke arahnya dari kejauhan. Meskipun ia juga berada di alam surgawi suci dan berada di alam yang sama dengan Rohan, Rohan memberinya tekanan yang besar. Jika dia berhadapan dengan Rohan, dia akan dikalahkan dengan mudah. Aku benar-benar tidak menyangka pertarungan cincin ini akan menarik perhatian Tetua Agung Klan Bulu, kata Tera dengan suara rendah. Guanlan tidak banyak bicara. Dengan masuknya banyak pemain kuat, pertarungan ring akan segera dimulai. Tempat duduk penonton arena, area inti. Rohan pertama kali melirik Fadi dan bertanya sambil tersenyum, siapa yang dikirim klan Hades untuk berpartisipasi dalam pertempuran kali ini. Fadi berkata dengan jujur, murid yang dikirim oleh klan saya bernama Andre, dan tingkat kultivasinya berada pada tahap awal yang mulia surgawi agung. Andre, apakah dia jenius yang melukai Wu Tianxun dengan parah di masa-masa awal Tianxun Agung? Tanya Rohan dengan tenang. Benar sekali, Fadi mengangguk. Kemudian, Rohan menatap seorang pria parubaya di sampingnya. Pria parubaya itu mengenakan jubah hitam dan tampak biasa saja, tetapi asal-usulnya sangat mengerikan. Ia adalah kepala keluarga klan Dewa, salah satu dari 4 klan gelap kuno. Klan Dewa menduduki peringkat kedua di antara 4 klan gelap kuno. Kekuatan pemimpin klan ini hanya berada di tahap tengah Saint Tianxun, tetapi di klan Dewa, ada pemimpin klan tua lainnya. Pemimpin klan tua ini dulu berada di puncak tahap akhir Saint Tianxun, dan peringkat kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada Rohan. Peramal dari klan Dewa berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, salam, Tetua Agung. Rohan bertanya sambil tersenyum, aku tidak menyangka Ketua Klan Dewa akan datang sendiri. Aku agak lalai, tidak apa-apa. Sang Tetua Agung sedang bercanda. Siapa yang akan dikirim Klan Dewa untuk bertarung kali ini? Tanya Rohan. Peramal itu tersenyum dan berkata, kali ini klan kita mengirim Jakues untuk bertarung. Mendengar ini, otot-otot wajah banyak orang kuat di sekitarnya bergetar. Rohan menatap pemimpin klan pemakaman tanpa berkata apa-apa dan bertanya, siapa yang harus dikirim klan pemakaman? Seorang pria berpenampilan kasar tersenyum acuh tak acuh dan berkata, klan saya di sini hanya untuk ikut bersenang-senang, dan kami tidak punya niat untuk menang. Jika 3 klan kuno bergabung untuk menindas makhluk yang mendominasi 6 alam, kemenangan kami pun tidak akan gemilang. Jadi, klan kami, seperti klan Dewa, hanya mengirim seorang murid dari alam surgawi kecil yang mulia untuk bertarung. Keempat klan kuno berkumpul bersama dan menjadi pusat perhatian makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Semua makhluk hidup penasaran tentang murid berbakat mana yang akan dikirim oleh ketiga klan kuno untuk berpartisipasi dalam perang kali ini. Kali ini, kecuali klan dunia bawah yang mengirimkan murid-murid pada tahap awal Tianxun Agung, klan Dewa dan klan pemakaman semuanya mengirimkan murid-murid pada tingkat Tianxun kecil. Meskipun mereka berada pada level Tianxun kecil, mereka adalah para jenius super yang terkenal di dunia gelap. Sarah duduk di sebelah Fadi, dia terus mengedipkan mata pada Fadi. Namun, Fadi pura-pura tidak melihatnya. Wush! Pada saat ini, 3 sinar cahaya sisa jatuh pada cincin itu. Saat para murid yang dikirim oleh 3 klan kuno muncul, seluruh area menjadi ramai. Setelah murid-murid dari 3 klan kuno muncul di panggung, ketiga klan kuno juga mengeluarkan barang-barang yang sebanding dengan kumpulan hadiah Julian. Klan Hades, Andre. Klan Dewa Jakues. Klan Pemakaman, Emre. 3 pria muncul, semuanya menangkupkan tangan. Melihat lawannya muncul, Julian perlahan berdiri dari tanah dan melirik ketiga pria itu satu persatu. 1 guru surgawi agung di tahap awal, dan 2 guru surgawi kecil di tahap awal. Sudut mulutnya terangkat, membentuk senyum tipis, dan berkata, bukankah mereka bilang akan mengirim 3 orang kuat Tianxun tahap awal yang hebat? Kenapa ada juga 2 orang kuat Tianxun tahap akhir yang kecil? Bukankah ini jelas meremehkanku? Bab 2673, Pertempuran melawan para penjahat klan pemakaman. Andre, Jakues dan Emre adalah putra kebanggaan 3 klan gelap kuno. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak terlalu kuat di antara ras mereka, mereka benar-benar terkenal di dunia gelap dan memiliki rekor pertempuran yang menakjubkan. 3 pria kuat muncul di panggung dan menatap Julian. Pada saat ini,
Tiga ras utama juga mengeluarkan sejumlah besar sumber daya budidaya. Sumber daya budidaya ini termasuk ramuan langka dari surga dan bumi, beberapa obat mujarab, dan material langka yang tak terhitung jumlahnya. Di luar ring, banyak sekali orang kuat yang menonton. Semua pria kuat ini berasal dari berbagai ras primitif. Ini akan segera dimulai. Bisa mengalahkan satu saja sudah luar biasa. Sekarang tiga jenius telah muncul. Bagaimana 49 bisa melawan? Dia punya kemampuan untuk mengalahkan siapapun. Kalau dia tidak punya kemampuan ini, pertarungan cincin hari ini tidak akan terjadi. Di dunia luar, banyak sekali makhluk yang sedang berdiskusi. Di atas cincin, Julian berdiri di tengah arena dengan tangan di belakang punggungnya. Ketiga lawan saling memandang. Andre berkata dengan tenang, aku tidak punya kebiasaan bersekutu dengan makhluk lain. Kalian maju duluan, dan aku akan bertindak setelah kalian dikalahkan. Andre dari klan Hades sangat gila. Meski 3 lawan 1, dia tidak mau bergabung dengan 2 suku lainnya. Aku juga tidak punya kebiasaan itu. Dewa-dewa tersenyum tipis. Karena kalian berdua tidak mau bertindak, maka aku akan bertindak. Jika aku bisa membunuhnya secara kebetulan, maka kalian tidak akan mendapatkan bagian dari hadiah ini, kata Emre dari klan pemakaman sambil tersenyum. Andre dan Jacques keduanya membuat isyarat undangan dan kemudian mundur ke tepi ring. Julian juga sedikit tertegun saat melihat pemandangan ini. Dia mengira makhluk-makhluk dari 3 klan kuno akan menyerang bersama-sama, tetapi dia tidak menyangka mereka semua akan meremehkan untuk mengambil tindakan. Sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyum tipis. Emre melangkah maju beberapa langkah dan muncul tak jauh dari Julian. Ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata sambil tersenyum, di dunia gelap, sudah lama sekali tidak ada makhluk yang bisa bertarung melintasi 2 alam. Kau hebat. Sekalipun kau kalah hari ini, kau akan tetap terkenal di dunia gelap. Julian menatap Emre. Kultivasi Emre berada di puncak tahap akhir tahap mulia surgawi kecil, dan ia belum mencapai tahap mulia surgawi agung. Meskipun hanya ada satu perbedaan alam antara puncak akhir Tianzhen kecil dan Tianzhen agung, perbedaan alam yang satu ini menghasilkan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Emre memberi isyarat mengundang dan berkata, kau mendominasi 6 alam. Aku ikut bertempur untuk menindasmu. Kau yang bergerak duluan. Meskipun lawannya baru mencapai puncak tahap akhir Tianzhen kecil dan belum mencapai Tianzhen agung, Julian tidak berani gegabah. Ia langsung mengaktifkan seni bela dirinya, mengaktifkan kemampuannya untuk melawan kehendak langit, mengaktifkan kemampuannya untuk naik, dan menggunakan berbagai keterampilan unik untuk meningkatkan kekuatannya. Wush! Sekelebat cahaya pedang melintas. Pedang awan tertinggi muncul di tangannya. Dengan pedang di tangannya, aura Julian menjadi lebih kuat. Dengan pedang di tangan, dunia adalah milikku. Wajahnya tenang dan percaya diri. Di mana senjatamu? Tanya Julian sambil tersenyum, memegang pedang awan tertinggi. Meskipun lawannya sangat kuat, dia tampak santai. Aku bahkan tidak butuh senjata untuk menghadapimu. Emre tampak percaya diri. Banyak orang berkuasa di dunia luar juga sedikit tercengang saat melihat pemandangan ini. Sepertinya Emre ini tidak mengetahui pertempuran 49 sebelumnya dan tidak tahu betapa mengerikannya pedang awan tertinggi ini. Bahkan Akas dari suku bulu terbunuh dalam satu gerakan. Emre ini mungkin akan rusak. Belum tentu, itu Emre klan pemakaman. Itu monster sungguhan. Banyak orang kuat yang telah melihat Julian bertarung membicarakannya. Di atas cincin, Julian tersenyum tipis. Sambil memegang pedang awan tertinggi di tangannya, ia menunjukkan keadaan bebas dan tenang, lalu muncul di hadapan Emre dalam sekejap. Saat ia muncul, pedang awan tertinggi di tangannya telah menusuk ke arah dada Emre. Meskipun Emre sangat gila, ia memiliki kemampuan untuk menjadi gila. Tepat ketika pedang awan tertinggi hendak menembus tubuhnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghantamkan pedang awan tertinggi itu dengan kekuatan dahsyat. Sambil menyerang, dia juga mundur dengan cepat. Pedang awan tertinggi di tangan Julian miring. Boom! Energi pedang muncul dari pedang awan tertinggi dan menyerang tanah. Sebuah jurang tak berdasar tiba-tiba muncul di tanah yang keras. Namun, celah itu diperbaiki dalam sekejap. Sebelum Julian sempat bereaksi, Emre menyerang lagi. Ia muncul di langit, menggunakan jarinya sebagai pedang, dan mengarahkannya ke Julian di bawah. Energi pedang tak kasat mata muncul dari jari-jarinya. Energi pedang itu mengandung kekuatan yang mengerikan dan langsung menuju ke arah Julian. Tubuh Julian bergerak mundur, dan pedang panjang di jarinya mengeluarkan cahaya pedang yang mengerikan. Cahaya pedang ini diubah dari asal-usul Tao dan mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Boom! Energi pedang bertabrakan satu sama lain. Kehampaan itu tiba-tiba meledak. Akibat mengerikan dari penyebaran energi pedang, Julian dan Emre keduanya terkejut. Julian hanya merasakan kekuatan dahsyat datang bersama pedang awan tertinggi, menjalar ke lengan dan seluruh tubuhnya. Ia merasa lengannya mati rasa, dan darah di tubuhnya tak kuasa menahan gejolak. Untuk sesaat, ia tak kuasa menahan gejolak darah di tubuhnya, dan tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah. Sejak pertarungan pertama mereka, dia tahu bahwa kekuatan Emre lebih kuat darinya.
Meskipun dia menggunakan banyak keterampilan unik untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya, masih ada beberapa celah antara kekuatannya dan Emre, tetapi celahnya tidak terlalu besar. Emre juga diguncang kembali. Dia dipenuhi rasa ngeri. Dia tidak menyangka kalau makhluk biasa dari dunia luar yang menguasai 6 alam bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Oke. Dia tak kuasa menahan tawa, kamu memang terkenal, pantas untuk berjuang sekuat tenaga. Aku sudah lama tidak bertarung dengan baik, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Suara Emre bergema di seluruh arena bagaikan guntur. Aura Emre menjadi lebih kuat lagi. Ia berdiri di kehampaan, dengan cahaya kemasan yang menyelimuti tubuhnya. Ada juga beberapa prasasti magis dalam cahaya kemasan itu, yang tampak sangat misterius. Emre makin serius. Keahlian unik klan pemakaman, tubuh emas yang melindungi tubuh. Dengan cahaya kemasan yang melindunginya, bahkan pedang awan tertinggi pun tidak akan mampu melukainya, kan? Di dunia luar, banyak sekali orang-orang berkuasa yang menantikannya. Hehe. Emre terkekeh. Aku melihatnya melangkah di kehampaan dan tubuhnya lenyap seketika. Saat berikutnya dia muncul di depan Julian. Julian menyerang dengan pedang awan tertinggi. Dentang. Pedang awan tertinggi menyerang cahaya kemasan pelindung, dan suara renyah terdengar. Namun, Emre tetap tidak bergerak. Julian mengerahkan segenap tenaganya, namun tidak mampu melukai Burial Sire sedikitpun. Saat Emre mengangkat tangannya, kekuatan telapak tangan yang mengerikan menyapu. Telapak tangan ini berisi ratusan kekuatan telapak tangan, tiap tingkat lebih kuat dari sebelumnya, tiap gelombang lebih kuat dari sebelumnya. Saat tubuh Julian terhantam, ratusan kekuatan telapak tangan langsung menyusul. Meskipun tubuhnya sangat kuat, dadanya masih tertusuk oleh kekuatan mengerikan itu. Tidak bisa dipecahkan. Suara Emre bergema di seluruh area. Menyelesaikan. Saat suara akhir terdengar, seluruh area dipenuhi dengan bayangannya, diikuti oleh jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu, masing-masing dengan ratusan kekuatan sisa. Julian ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Ini karena jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dan menyegel ruang ini. Bahkan dengan kebebasannya yang luar biasa, ia tidak dapat melarikan diri. Terlebih lagi, di bawah tekanan ruang, kecepatannya juga melambat. Saat ini, ia hanya menggunakan tangkapan keras. Bab 2674, Dunia Pedang muncul. Emre sangat kuat. Teknik telapak tangan yang tampak biasa ini juga sangat ajaib. Ada ratusan kekuatan tersembunyi di balik satu kekuatan. Julian terluka hanya setelah satu pertemuan. Sekarang, ribuan jejak telapak tangan menyapu ke arahnya, dan dia tahu bahwa dengan keterampilan bertahan yang dikuasainya, dia tidak dapat menahan serangan ini. Ia mengayunkan pedang awan tertinggi di tangannya, dan kekuatan-kekuatan asli yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pedang awan tertinggi. Kekuatan-kekuatan asli ini berkumpul membentuk perisai pelindung asli. Perisai pelindung asli itu mengelilingi tubuhnya. Dalam sekejap, jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Meskipun jejak telapak tangan ini kuat, mereka dapat membunuh makhluk di Meskipun jejak telapak tangan ini kuat, mereka dapat membunuh makhluk di alam agung Celestial Venerable dalam hitungan detik. Akan tetapi, ia tidak mampu menembus penghalang perlindungan asal. Gemuruh. Ruang di sekitar tubuh Julian terus meledak, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Itu agak terkenal. Emre tak kuasa menahan cemberut saat melihat pemandangan ini, lalu bergumam pelan, kekuatan asli dari dunia luar. Anak ini ternyata bisa menggunakan begitu banyak kekuatan asli untuk melindungi tubuhnya. Kekuatan asli yang terkandung dalam pedang awan tertinggi Julian, meskipun bukan kekuatan asli yang lengkap, tetapi hanya jejak kekuatan asli, tetapi ada terlalu banyak kekuatan asli, jika ditambahkan, itu sangat menakutkan. Wush! Cahaya hitam menyambar di depan Emre. Cahaya hitam berkumpul membentuk pedang kayu hitam. Pedang kayu itu terlihat biasa saja, tetapi ia memberikan perasaan yang sangat menyedihkan kepada makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Emre memegang pedang kayu hitam di tangannya, tersenyum tipis, dan berkata, Anda sungguh luar biasa karena membiarkan saya menggunakan pedang ini. Julian memiliki penghalang asal untuk melindungi tubuhnya. Ketika ia menggunakan penghalang asal untuk melindungi tubuhnya, performanya tidak sebanding dengan Yun Lang ketika ia berada di dunia arena Akademi Dewa Surgawi. Julian tampak tenang dan percaya diri, lalu berkata, apapun trikmu, gunakan saja. Aku akan menerima semuanya. Emre tidak ragu-ragu. Memegang pedang kayu hitam, ia menyerang dengan cepat dan langsung muncul di hadapan Julian. Julian mengangkat pedangnya untuk melawan. Boom! Ujung kedua pedang itu bertabrakan. Kehampaan itu tiba-tiba meledak. Mereka semua berhasil dipukul mundur oleh kekuatan pedang yang mengerikan itu. Tu penguburan memiliki cahaya kemasan pelindung, dan Julian memiliki penghalang asal untuk melindunginya. Mereka tidak terluka, tetapi hanya terdorong oleh kekuatan dahsyat tersebut. Emre bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat dan muncul di depan Julian lagi. Julian kembali melancarkan serangannya secara langsung. Gemuruh. Suara ledakan terus berlanjut. Di atas panggung, energi pedang beterbangan dan sosok manusia berkelebat.
Dalam sekejap, Julian dan Emre bertarung selama ribuan ronde. Setiap kali itu adalah tabrakan kekuatan yang dahsyat, dan setiap kali itu adalah jalinan energi pedang yang tak terkalahkan. Setelah bertarung ribuan ronde, tak satu pun dari mereka mampu mengalahkan yang lain. 49 ini cukup kuat. Ya, pedang di tangan Emre bukanlah pedang biasa. Pedang itu terbuat dari sepotong kayu kubur dan mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan orang kuat di puncak tahap akhir Maha Mulia Surgawi pun tak akan berani gegabah saat memegang pedang ini. Kekuatan Emre saat ini mampu membunuh seorang Tianzun Agung tahap akhir, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap 49. Namun, kekuatan serangan 49 tidak mampu menembus cahaya kemasan yang melindungi Emre. Di dunia luar, banyak orang berkuasa yang membicarakannya. Menurut mereka, ini adalah pertarungan yang seimbang dan tak seorang pun akan bisa dikalahkan dalam waktu singkat. Namun, jika mereka ingin mengalahkan lawan, itu bergantung pada keahlian unik yang mereka kuasai. Di tepi ring, Andre dan Jacques juga menyaksikan pertarungan tersebut. Kekuatan yang diperlihatkan Julian sungguh di luar dugaan mereka, karena mereka tahu kekuatan Emre hampir setara dengan mereka, tetapi kini mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Julian. Mereka saling memandang. Jacques berkata, sepertinya anak ini bukan orang biasa. Jika kita tidak bersatu, akan sangat sulit mengalahkannya. Sekalipun kita bisa mengalahkannya, kita akan membayar harga yang mahal. Andre sedikit mengernyit. Julian menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Julian saat ini, ia mungkin tidak akan bisa menang dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, sebelum dia datang, dia diingatkan oleh Fadi, yang mengatakan kepadanya untuk tidak bergabung dengan dua suku lainnya. Adapun alasannya, dia tidak tahu. Akan tetapi, dia tidak berani menentang perintah orang tua itu. Sekalipun mereka bukan lawan, dia tidak bisa bergabung dengan klan dewa dan klan pemakaman. Aku belum pernah bertarung melawan klan lain, apalagi bertarung di atas ring. Kalau kau mau bertarung, silakan saja. Setelah kau kalah, aku akan menghadapi anak ini, kata Andre dengan tenang. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Kau ingin menunggu sampai kita kalah, melukai orang itu, lalu kau bisa menikmati hasilnya, kata Jacques dingin. Apa, kau tahu kau akan kalah bahkan sebelum kita mulai bertarung? Tanya Andre lembut. Jacques tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya melihat ke medan perang. Melihat pertarungan yang berimbang, ia tak tahan lagi. Tubuhnya melesat dan ia muncul di medan perang, di belakang Julian. Julian bertarung dengan Emre, dan pedang mereka bertabrakan. Mereka semua mengumpulkan seluruh kekuatan mereka, menuangkannya ke pedang di tangan mereka, dan bertarung satu sama lain. Tubuh mereka membeku di udara. Pada saat ini, Jacques tiba-tiba muncul di belakang Julian, dengan pedang panjang di tangannya, yang menusuk ke dalam penghalang asal. Penghalang asal Julian sangat kuat, tetapi pedang di tangan Jacques bukanlah benda biasa. Dikombinasikan dengan kekuatan penuhnya, retakan muncul di penghalang asal Julian, dan jejak kekuatan menembus ke dalam tubuhnya. Dia langsung terluka parah dan mengeluarkan seteguk darah. Pergi. Julian tiba-tiba mencabut pedangnya, berbalik dan menebas dengan pedangnya. Jacques juga mengayunkan pedang di tangannya dan menghadapi Julian. Dalam pertarungan ini, Julian terdorong ke belakang, dan pada saat terdorong ke belakang, Emre melancarkan gerakannya. Julian diserang dari kedua sisi dan sempat tak berdaya melawan. Ia terluka pertama kali oleh Jacques dan kemudian oleh Emre. Pertempuran telah mencapai titik ini dan Julian tidak ingin memperpanjangnya lebih lama lagi. Karena pertempuran ini bukanlah pertempuran terakhirnya. Setelah menghadapi ketiga musuh ini, ia masih ingin bertarung satu kali lagi, lalu ia akan berhenti. Faktanya, selama dia melawan mereka satu persatu, dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya bisa mengalahkan orang-orang kuat di tahap awal Wu Tianxun. Namun, menang terlalu banyak bukanlah hal yang baik. Jika dia menang terlalu banyak, dia mungkin tidak dapat mengambilnya dengan aman. Dengan tekad untuk segera mengakhiri pertempuran, Julian dengan cepat melesat dan mengayunkan pedangnya terus-menerus. Setiap kali ia mengayunkan pedangnya, energi pedang asli muncul. Energi pedang asli ini juga membawa beberapa prasasti Dao asli. Namun, energi pedang asli ini tidak menyerang Emre dan Jacques. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Emre sedikit tertegun. Akan tetapi, saat dia tertegun, dunia pedang Julian telah siap. Gawat! Wajah Jacques sedikit berubah. Dia ingin menghindar dan keluar dari formasi pedang. Namun, ketika dunia pedang dibangun, tekanan pedang yang mengerikan melanda, dan tubuhnya jatuh dari langit dan hancur ke tanah. Dalam sekejap, Emre dan Jacques terjebak di dunia pedang. Ini bukan dunia pedang yang pernah diperlihatkan Julian sebelumnya. Ini adalah dunia pedang yang terbentuk dari pengumpulan energi pedang asli yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kekuatannya tidak sekuat teknik pedang 10.000 asal, dunia ini juga sangat menakutkan. Asal-usul yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi energi pedang, membangun dunia pedang. Dua orang jenius super yang berada di puncak tahap akhir Little Heavenly Master langsung terperangkap di dunia pedang. Di dunia pedang, tekanannya sangat besar.
Sekalipun Emre dilindungi oleh cahaya kemasan, retakan muncul pada cahaya kemasan di permukaan tubuhnya, dan sepertinya dalam sekejap, perlindungan kemasannya akan hancur. Bab 2675, Penyerahan Diri Kolektif. Dunia pedang adalah ruang kecil yang independen. Ini adalah ruang yang tersusun dari energi pedang dan prasasti. Karena terjebak jauh di dalam dunia pedang, seseorang akan terus-menerus mendapat tekanan dari energi pedang. Pada saat ini, Emre dan Jacques sama-sama terjebak di dunia pedang. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyabu, dan cahaya kemasan yang melindungi tubuh Emre langsung hancur. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh menimpanya, dan ia langsung berlubang. Dan Jacques juga menggunakan kekuatan bertahannya pada kesempatan pertama. Tapi itu tidak ada gunanya. Menghadapi seni bela diri yang mengerikan dari dunia pedang, tidak peduli sihir pertahanan apa yang digunakannya, dia tidak dapat menahan kerusakan yang ditimbulkan oleh energi pedang asli. Ah! Emre marah dan meraung. Sambil memegang pedang kayu hitam, tubuhnya bergerak ke atas ke arah yang berlawanan. Pedang kayu hitam di tangannya memancarkan cahaya hitam yang terang. Seluruh kekuatan di tubuhnya berkumpul, berubah menjadi energi pedang dan melesat keluar, mencoba menghancurkan dunia pedang dengan paksa. Akan tetapi, energi pedangnya dengan cepat dikalahkan oleh energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Jacques juga menggunakan keterampilan uniknya untuk mencoba masuk ke dunia pedang. Namun, ini adalah dunia pedang yang ditransformasikan dari energi pedang asli Julian. Dunia ini sangat kuat dan memiliki pertahanan yang sangat mengerikan. Sekalipun mereka semua adalah orang-orang berbakat dan kuat di puncak alam surgawi kecil, mereka tidak dapat menghancurkan dunia pedang. Saat ini, mereka menunjukkan tanda-tanda jatuh. Saya menyerah. Emre adalah orang pertama yang berbicara, suaranya menggema. Saat Emre berbicara, suara Jacques juga terdengar, saya juga mengaku kalah. Baru pada saat itulah Julian membubarkan dunia pedang. Setelah mereka dibebaskan, Emre dan Jacques roboh ke tanah. Setelah terjebak di dunia pedang selama beberapa waktu, mereka menderita kerusakan parah. Jika mereka tidak mengakui kekalahan, mereka pasti akan mati di dunia pedang. Mereka terjatuh ke tanah, terengah-engah. Mereka dipenuhi bekas luka. Sambil mengatur napas, ia mengerahkan kekuatan dalam tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan luka pedang di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Terima kasih. Julian menyimpan pedang awan tertinggi dan menangkupkan kedua tangannya. Emre dan Jacques meninggalkan arena tanpa banyak bicara. Pada saat ini, satu-satunya orang yang tertinggal di atas ring adalah Andre dari klan Hades, dan Andre mengerutkan kening. Di luar ring, banyak pria kuat yang terkejut. Sungguh formasi pedang yang mengerikan. Dengan asal-usul ribuan pesawat dari dunia luar sebagai elemen utama dan prasasti inti yang tak terhitung jumlahnya sebagai pelengkap, sebuah formasi pedang yang mengerikan pun terbentuk. Kekuatan formasi pedang ini luar biasa dahsyat. Bahkan para jenius seperti Emre dan Jacques, yang terkenal di dunia gelap, terpaksa mengakui kekalahan. 49 ini terlalu menakutkan. Banyak pria kuat tersentak. Anak ini, Guan Lan juga sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Julian benar-benar menguasai keterampilan unik seperti itu. Di atas panggung, Andre berjalan menuju ke tengah panggung selangkah demi selangkah. Tak lama kemudian, dia muncul di tengah ring. Kultivasinya berada pada tahap awal Maha Mulia Surgawi, yang lebih tinggi daripada Emre dan Jacques. Tentu saja, kekuatannya juga lebih kuat dari mereka. Ia menyaksikan pertempuran ini dan belajar tentang kengerian dunia pedang. Dunia pedang ini sangat misterius. Dia tidak yakin bisa memecahkannya. Pada saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia melirik Fadi di luar arena. Pada saat ini, dia juga menerima transmisi suara Fadi, tidak perlu melanjutkan pertarungan ini, akui saja kekalahan. Meskipun Andre benar-benar ingin bertarung dengan Julian dan merasakan kekuatan sejati dunia pedang, tetapi karena dia hanya menonton sebelumnya dan tidak mendalami dunia pedang, dia tentu saja tidak dapat merasakan kekuatan sejati dunia pedang. Akan tetapi, sekarang setelah para tetua suku mengirim pesan, dia tidak berencana meneruskan pertempuran. Dia muncul di tengah ring, menatap Julian, dan berkata sambil tersenyum, kamu sangat kuat, dan jurus spesialmu mengerikan. Kurasa aku tidak bisa menahannya dengan aman. Aku mengaku kalah dalam pertarungan ini. Setelah berkata demikian, dia langsung meninggalkan cincin itu. Ketika para jenius dari 3 klan kuno mengakui kekalahan, uang judi dari 3 klan kuno muncul di kumpulan hadiah Julian, dan pada saat ini item yang terkumpul di kumpulan hadiah Julian meningkat lagi. Anak ini benar-benar membiarkannya menang. 3 klan kuno itu terlalu arogan. Jika mereka bersatu sejak awal, 49 pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka. Benar. Meskipun formasi pedang ini kuat, jika 3 orang kuat bergabung, 49 mungkin tidak akan bisa menjebak mereka semua dalam formasi pedang. Selama ada satu orang yang ikut campur dari luar, akan sangat mudah bagi orang di dalam untuk menghancurkan formasi pedang. Banyak orang kuat telah memberikan komentarnya. Julian di atas ring tidak menyangka akan menang semudah itu. Bahkan sebelum ia mengerahkan seluruh kemampuannya, para jenius yang dikirim oleh 3 klan kuno semuanya telah mengaku kalah. Dia tidak ragu-ragu dan segera duduk bersila di tanah,
mulai melatih energi internal untuk menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan kekuatannya yang terkuras. Dunia luar. Rohan tersenyum dan berkata, anak ini cukup hebat. Dia akan meraih prestasi besar di masa depan dan layak untuk dilatih. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Apa dia masih ingin menantang? Tanya Sagala sambil mengerutkan kening. Orang-orang kuat dari ras lain juga sedikit tercengang. Melihat ini, Rohan menghilang dari tempatnya dan muncul di panggung pada saat berikutnya. Dia muncul di hadapan Julian, menatap Julian yang tengah duduk bersila, dengan senyum di wajah tuanya, dan bertanya, sahabatku, kemenanganmu sudah cukup, tidakkah kau berencana untuk berhenti? Julian melihat jumlah hadiahnya, lalu berkata, bertarung satu pertandingan lagi, menang satu pertandingan lagi, dan aku akan berhenti. Hehe. Rohan tersenyum tipis dan berkata, menurut aturan, lawan yang dikirim di babak terakhir harus berada di tahap awal Mahamulia Surgawi, tetapi dua ras besar hanya mengirimkan puncak tahap akhir Mahamulia Surgawi kecil. Jika kalian masih ingin bertarung, babak berikutnya akan mengirimkan orang-orang kuat di tahap tengah Mahamulia Surgawi. Tentu saja, kalian juga punya pilihan lain, yaitu memilih orang-orang kuat di tahap akhir Mahamulia Surgawi. Jika kalian memilih orang-orang kuat di tahap akhir Mahamulia Surgawi, maka ras yang berpartisipasi harus mengeluarkan sumber daya hadiah berkali-kali lipat untuk berpartisipasi dalam tantangan. Pikiran Julian tergerak, dan dia bertanya, berapa kali? Rohan berpikir keras. Menguasai tahap awal dari 6 alam dan menantang tahap akhir dari Yang Mulia Surgawi Agung, ini adalah alam yang terlalu banyak untuk dilintasi, dan belum pernah muncul dalam sejarah. Secara logika, untuk menantang seorang Tianzhen Agung tingkat menengah, kau harus mengeluarkan sumber daya 2 kali lipat dari total hadiah. Semakin tinggi tingkatan, semakin kuat kekuatannya. Dan tingkatanmu sendiri terlalu rendah. Jika kau memilih untuk menantang Tianzhen Agung tingkat akhir, kau harus mengeluarkan setidaknya 3 kali lipat sumber daya. Rohan berbicara dengan ringan. Dia hanya mengatakannya dengan santai. Dia tidak menyangka Julian akan memilih untuk menantang tahap akhir dari Tianzhen Agung. Meskipun tahap akhir dan tahap tengah berada di ranah yang sama, perbedaan kekuatannya sangat besar. Terlebih lagi, orang yang dikalahkan Julian sebelumnya hanya berada di puncak Tianzhen kecil. Kalau begitu, ini adalah tahap akhir dari Yang Mulia Surgawi Agung. Julian berbicara langsung. Petik 2. Perkataan Julian membuat Rohan tertegun, lalu dia tertawa, baiklah, aku akan mengaturnya untukmu. Julian mengulurkan 5 jari. Petik 2. Rohan tertegun. Banyak orang berkuasa di dunia luar tercengang. Anak muda, apakah kamu ingin menantang 5 orang? Rohan bertanya dengan ragu. Ya, 5. Julian berkata dengan tenang, setelah ronde ini, aku tidak akan bertarung lagi. Pikirkan baik-baik, ini adalah tahap akhir dari Yang Mulia Surgawi Agung, dan kau hanya menguasai 6 alam, Rohan mengingatkan. Kita cuma berlima, ayo kita buat pengaturan. Setelah mengatakan itu, Julian berhenti bicara. Dunia luar adalah rumah bagi orang-orang berbakat dan berkuasa dari semua ras utama. Setelah mengetahui bahwa Julian akan menantang seorang Tianzhen Agung tahap akhir dan menantang 5 lawan sekaligus, semua orang kuat itu kehilangan ketenangannya. Bersambung.